Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer ingin membahas optimalisasi desain UI atau UX website My Pertamina untuk meningkatkan usabilitas dan kepuasan pengguna. Tujuan kami adalah mengidentifikasi tantangan yang ada pada website My Pertamina dan memberikan solusi desain yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Kami dari kelompok yang terdiri dari Elsa Nabila dengan NIM 122-10399, Lutfianti Indah Saputri dengan NIM 122-10408, Mutiara Mega Melia dengan NIM 122-10526. Website Pertamina adalah platform digital resmi milik PT Pertamina atau Persero yang berfungsi untuk memberikan informasi layanan dan komunikasi terkait perusahaan energi nasional di Indonesia. Situs ini bertujuan untuk menyediakan informasi terkini tentang perusahaan, membangun transparansi dengan investor dan masyarakat, serta mendukung bisnis keberlanjutan melalui layanan digital yang inovatif. Dengan fitur utama yaitu tentang kami, bisnis kami, hubungan investor, media dan informasi, keberlanjutan, pengadaan, karir, hubungan kami, registrasi lembaga penyalur, latar belakang, usabilitas dan desain antarmuka sangat penting dalam pengembangan website, seperti pada My Pertamina. Usabilitas yang baik memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan mudah, menemukan informasi, dan melakukan transaksi dengan cepat. Namun, penelitian menunjukkan masalah pada layout, tipografi, dan icon kurang sesuai yang dapat mengurangi pengalaman pengguna. Pendekatan seperti UCD diterapkan untuk menghasilkan nilai kegunaan tinggi seperti nilai sistem usability scale dengan rata-rata 82,5. Desain antarmuka yang efektif mempertimbangkan konsistensi visual, hierarki informasi, dan responsivitas. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan desain tetap relevan dan memuaskan pengguna, serta mengurangi frustasi dan meningkatkan retensi pengguna. Tujuan proyek antara lain 1. Mengidentifikasi masalah pengguna dengan website. 2. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan fungsionalitas dan estetika. 3. Menilai efektivitas website dalam memenuhi kebutuhan pengguna. 4. Membantu pengembangan dan desainer dalam menciptakan antarmuka yang lebih baik. 5. Merancang fitur-fitur baru sesuai kebutuhan pengguna. 6. Berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan My Pertamina melalui perbaikan website. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggabungkan metode survei online untuk mengevaluasi usabilitas, fungsionalitas, kepercayaan, dan kepuasan pengguna terhadap antarmuka website Pertamina. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan wawasan mendalam dari responden sekaligus mendapatkan data terstruktur untuk analisis kuantitatif. Metodologi penelitian meliputi langkah-langkah pengumpulan data antara lain 1. Kuesioner untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang kepuasan pengguna dengan indikator seperti kemudahan pengguna, kepuasan keseluruhan, dan keinginan merekomendasikan website. Kuesioner terdiri dari pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert 4 tingkat untuk mengukur persepsi responden, dan pertanyaan terbuka yang menyediakan ruang untuk saran atau masukan terkait perbaikan. 2. Usability testing dilakukan untuk menguji kemudahan pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu dengan skenario yang mencerminkan aktivitas umum di website My Pertamina. Selanjutnya ada prosedur penelitian.
Yang pertama, persiapan, yaitu menyusun dan menguji kuesioner. Yang kedua, pengumpulan data. Survei disebarkan melalui media sosial dan email. Selanjutnya, yang ketiga, pengolahan data dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu kuantitatif, yaitu skala Likert yang dihitung untuk indikator utama, sedangkan kualitatif, yaitu masukan dianalisis secara tematik. Selanjutnya ada yang keempat, analisis data, mengidentifikasi masalah pada usabilitas, fungsionalitas, kepercayaan, dan kepuasan pengguna. Selanjutnya yang kelima yaitu data disajikan dalam grafik dan ringkasan tematik dengan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan antarmuka aplikasi. Usabilitas diantaranya A. Navigasi dan struktur informasi. Kemudahan menemukan informasi dengan 20% responden menilai mudah, sedangkan 45% responden menilai sulit, sehingga navigasi perlu diperbaiki. Selanjutnya ada kejelasan menu navigasi dengan 50% responden menilai tidak jelas, sehingga perlu pengelompokan lebih intuitif. Selanjutnya ada kemudahan berpindah antar halaman dengan 45% responden merasa kurang mudah, sehingga perlu desain arsitektur informasi yang lebih baik. Selanjutnya ada B, responsivitas dan aksesibilitas. Responsivitas terhadap perangkat dengan 70% responden menilai website sangat responsif, sedangkan aksesibilitas bagi pengguna disabilitas dengan 25 responden menilai website mudah diakses dan perlunya fitur tambahan, seperti alat bantu navigasi atau mode aksesibilitas. Selanjutnya ada C, waktu muat atau loading time, yaitu kecepatan waktu loading halaman dengan 35% responden merasa waktu loading cukup cepat, tapi 35 responden lainnya merasa lambat, menunjukkan perlunya optimasi kecepatan seperti kompresi gambar dan penggunaan change. Selanjutnya yang D, kemudahan penggunaan atau usability. Tata letak dan fitur website dengan 45% responden merasa tata letak sulit dipahami oleh pengguna baru, menunjukkan perlunya desain yang lebih sederhana dan juga intuitif. Selanjutnya, kesulitan dalam menyelesaikan tugas dengan 45% responden mengalami kesulitan dalam menggunakan fitur tertentu di website tersebut. Selanjutnya ada analisis usabilitas yang kedua, yaitu desain antarmuka. Di antaranya, A. Desain visual dan estetika. Kenyamanan visual dengan 30% responden merasa elemen visual mendukung kenyamanan. Sedangkan konsistensi desain dengan 45% responden menilai desain tidak konsisten di seluruh halaman, menciptakan kesan kurang profesional. Sedangkan daya tarik visual dengan 40% responden merasa tampilan website kurang menarik sehingga membutuhkan pembaharuan agar terlihat lebih modern. Selanjutnya B, fungsionalitas fitur. Fitur utama berjalan dengan baik dengan 60% responden menyatakan fitur seperti pencaharian dan formulir kontak berfungsi dengan baik. Sedangkan untuk fitur disabilitas, mayoritas responden menyarankan penambahan fitur aksesibilitas seperti mode kontras yang tinggi atau pembaca layar. Selanjutnya ada analisis usabilitas yang ketiga, yaitu temuan utama, di antaranya A. Navigasi dan struktur informasi. Responsif di berbagai perangkat dan juga informasi yang dapat disajikan akurat dan dapat dipercaya oleh 60% responden. Sedangkan masalah utamanya yaitu navigasi yang membingungkan, desain visual yang tidak konsisten, aksesibilitas yang rendah, dan waktu muat yang lambat. Selanjutnya ada hasil analisis. Yang pertama, navigasi kurang efektif. Menu header dan samping tidak terstruktur dengan baik, menyulitkan pengguna menemukan informasi. Yang kedua, duplikasi informasi. Submenu mengandung informasi yang berulang, menyebabkan kebingungan pengguna. Yang ketiga, kurangnya interaktivitas. Tidak ada fitur drop-down atau indikator visual yang memandu pengguna dalam menggunakan website. Pada bagian saran perbaikan, di sini kami menampilkan hasil dari perbaikan yang telah kami lakukan pada halaman home, yang mana di sebelah kiri itu menampilkan sebelum perbaikan berupa screenshot hasil dari website Pertamina, dan di sebelah kanan itu adalah hasil sesudah perbaikan yang telah kami lakukan. Selanjutnya, perbaikan desain antarmuka.
Seperti yang dapat dilihat, perbaikan yang kami lakukan adalah pada desain menu horizontal dengan drop down, ditambah efek hover atau transisi lembut untuk submenu. Sebelumnya, peletakan menu berada di sebelah kiri yang dapat membingungkan pengguna. Berikutnya, perbaikan yang kami lakukan pada bagian menu, yang mana kami memberikan efek highlight tambahan indikasi visual pada menu yang sedang diakses. Selanjutnya, penataan ulang sidebar. Kami mengatur peletakan hierarki struktur sidebar agar lebih jelas, menambahkan ruang antar elemen untuk keterbacaan, dan terakhir menambahkan icon relevan untuk mempermudah pengenalan fungsi. Implementasi saran. Yang pertama, analisis UI UX. Gunakan survei dan alat prototype untuk memahami kebutuhan pengguna. Kedua, pengembangan. Terapkan perubahan dengan HTML, CSS, dan JavaScript untuk navigasi lebih baik. Ketiga, uji dan optimalisasi. Lakukan pengujian A atau B untuk membandingkan desain baru dan lama. Yang keempat, peluncuran dan feedback. Publikasikan secara bertahap dan iterasikan berdasarkan masukan pengguna. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa navigasi dan desain antarmuka website Pertamina masih memiliki beberapa kendala, seperti navigasi yang membingungkan, waktu muat halaman yang lambat, serta aksesibilitas yang belum optimal. Hanya 20% responden merasa mudah menemukan informasi, dan 45% kesulitan berpindah antar halaman. Meskipun website sudah responsif terhadap berbagai perangkat, desain juga dinilai kurang konsisten oleh 45% responden, dan 40% merasa tampilan website kurang menarik. Untuk mengatasi masalah ini, perbaikan yang dilakukan yaitu bagian navigasi dengan menu horizontal dan drop-down, peningkatan konsistensi desain, serta optimasi kecepatan dengan mengurangi ukuran gambar dan menggunakan change menjadi prioritas. Implementasi langkah-langkah ini bertujuan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan mendukung tujuan bisnis Pertamina. Bagian terakhir yaitu rekomendasi. Dalam penelitian selanjutnya, ada beberapa area yang dapat dianalisis lebih mendalam untuk meningkatkan pengalaman pengguna website Pertamina. Pertama, analisis kecepatan website. Peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis lebih mendalam menggunakan alat seperti Google PageSpeed Insight untuk evaluasi dan optimasi waktu muat. 2. Evaluasi aksesibilitas. Peneliti dapat melakukan uji aksesibilitas menggunakan alat seperti Wave untuk meningkatkan fitur aksesibilitas seperti teks alternatif dan navigasi keyboard. Ketiga, uji pengguna lebih luas. Perluas survei dengan responden lebih beragam untuk hasil yang lebih representatif. Keempat, analisis sentimen pengguna. Kumpulkan umpan balik dari media sosial dan forum untuk memahami persepsi pengguna secara umum. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan meningkatkan pengalaman pengguna dan mendukung tujuan website Pertamina. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.